Shalom Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan bersama Majelis Resort GKI Sampit. Saya Pendeta Nike Anggraini yang akan menyampaikan renungan bagi kita sebagaimana yang tertulis dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini Sabtu 19 April 2025. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pada pasalnya keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi dari bagian perikop ini, saya mengambil 2 ayat yang menjadi bacaan dan penekanan renungan untuk kita, yaitu di ayat yang kedua dan yang ke-11. Silahkan Bapak Ibu untuk membaca keseluruhan dari perikop kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan, ayat 2 dan 11. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, dari perenungan kita pada saat ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati, sejatinya hidup orang percaya yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus hendaknya dapat berbuah manis untuk kemuliaan Kristus. Nah, hal inilah yang dipaparkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dikatakan di ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di sini Rasul Petrus menjelaskan mengenai penderitaan dan kesulitan yang harus dialami jemaat Tuhan karena iman pada Kristus. Dan penderitaan bahkan kesulitan itu bukanlah suatu hal yang mengejutkan, karena jauh sebelumnya Yesus Kristus telah mengalami penderitaan badani karena kesetiaan dan ketaatannya pada Allah. Sehingga tidak heran umat yang percaya pun akan mengalami penderitaan karena iman pada Kristus. Dan Rasul Petrus juga mengajar mereka untuk tetap setia di jalan iman dan menggunakan hari-hari hidup mereka bukan pada keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab suatu hari kelak setiap orang yang hidup dan yang mati akan bertanggung jawab pada Tuhan di hari penghakiman Allah. Lalu lanjut di perikop selanjutnya, yaitu ayat 7 sampai dengan ke-11. Nah, di situ Rasul Petrus juga menyampaikan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan umat Tuhan diajak untuk dapat menguasai diri di dalam ketenangan dan berdoa pada Tuhan. Mengasihi sungguh-sungguh terhadap orang lain dengan tidak bersungut-sungut, dan berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, serta melayani dengan kekuatan yang telah dianugerahkan Allah, sehingga Allah dimuliakan di segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang diberkati, nasihat dan ajaran Rasul Petrus ini pun menjadi nasihat dan ajaran bagi kita umat percaya di masa kini.
Sebab di tengah zaman yang berkompromi dengan dosa, yang kerap kali kesetiaan kita pada kehendak Allah bisa goyah, kita mungkin akan tergoda untuk meninggalkan Tuhan karena nafsu dunia, karena kekayaan, karena harta benda, atau sebaliknya karena penderitaan atau kemelut kehidupan. Nah, dalam keadaan demikian, ingatlah akan nasihat Rasul Petrus ini, agar kita tetap setia pada jalan iman kita. Ingatlah bahwa Yesus Kristus sudah lebih dulu menderita untuk kita. Dan ingatlah, penghakiman Allah yang kelak akan menelanjangi setiap perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, selagi ada kesempatan, maka jalanilah hidup yang setia di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kuasai diri kita dalam ketenangan, seraya senantiasa berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan tampilkanlah sikap mengasihi dengan tulus, bukan bersungut-sungut. Serta berkatalah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, bukan berkata dusta atau perkataan kotor. Maka dengan demikian, nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan di dalam kata dan perbuatan hidup kita. Jemaat Tuhan, ingatlah bahwa Yesus yang mati dan bangkit kembali, Dialah juru selamat yang menjadi Tuhan bagi kita umat yang berdosa. Dan di dalam Dia ada hidup yang kekal bagi yang percaya dan setia kepadanya. Hiduplah dalam kesetiaan pada Tuhan, sebab itulah yang dikehendakinya bagi kita. Nah, hari ini adalah hari menjelang Paskah. Kita mengingat akan kematian Kristus yang menderita untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Ia bangkit di hari ketiga setelah kematiannya, yang kita peringati sebagai Paskah. Mari mensyukuri atas perbuatan yang ajaib, untuk tetap memberi hidup kita setia kepada Tuhan. Tetap taat apapun keadaan kita, seraya bersyukur bahwa keselamatan telah Ia berikan bagi kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu menderita bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Karena itu bagian kami adalah ketika penderitaan dan kesulitan menghampiri kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Serta hidup mengasihi satu dan lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan dapat berbicara layaknya orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya Bapa, tuntun kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat pada kehendak-Mu sampai kami menutup mata. Bahkan sampai hari Tuhan tiba, kami ditemukan setia di dalam Tuhan. Amin.